Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ramadan dengan NIM 21067062 dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin. Saya akan menjelaskan bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Dalam sejarah Pancasila, pada setiap 1 Juni di Indonesia selalu memperingati hari lahir Pancasila. Hal itu ditandai dengan pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno, pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, sebagaimana yang dikutip dari situs Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sejarah Pancasila bermula dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Mereka kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Junbi Chosakai. Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chow-Sang-in, sekarang yang disebut Gedung Pancasila, para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Ternyata dalam proses perumusan Pancasila tidaklah mudah. Berjalan sangat alot, sidang berjalan sekitar hampir 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila yang pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Hal itulah yang menjadikan sejarah Pancasila semakin berwarna. Selain itu, dalam sejarah Pancasila juga mencatat ada beberapa tokoh juga yang menyampaikan pendapat serta usulan untuk melaksanakan butir-butir Pancasila, seperti yang diusulkan oleh Mr. Muhammad Yamin yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin merumuskan 5 dasar sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan, kemudian peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, kemudian peri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat. Untuk menampung semua usulan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Temenggung atau KRT Rajiman Budioningrat, dibentuklah panitia kecil. Ada beberapa tugas dari panitia kecil, antara lain merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia merdeka. Kemudian dalam rapat yang panjang terbentuklah panitia kecil yang terdiri atas 9 orang dan diberi nama dengan Panitia 9 untuk menyelenggarakan tugas itu. Rencana mereka disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Panitia 9 terus bekerja dan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sejarah Pancasila mencatat bahwa terdapat beberapa perbedaan mengenai rumusan Pancasila antara yang dirumuskan oleh Panitia 9 dan yang ditetapkan hari ini. Berikut rumusan yang ditetapkan oleh Panitia 9 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan keperimanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekian dari saya, Reza Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.